Selamat siang, Ibu Esther. Ya, selamat siang juga Ibu Imel. Apa kabar, Ibu? Ya, kelompok 2. Ya, puji Tuhan, kabar baik, sehat, dan luar biasa siang ini. Baik, Ibu Esther, saya ada dengar bahwa Ibu ada mau sharing tentang sesuatu. Apa nih yang mau Ibu ceritakan? Baik Ibu Imel, saya ada masalah dengan siswa saya terkait pembelajaran di kelas, yaitu siswa tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Baik, jadi di sini yang mau Ibu ceritakan, masalah yang mau Ibu sharing yaitu terkait dengan ada siswa di kelasnya Ibu yang tidak mengerjakan tugas. Seperti itu ya, Ibu ya? Iya, Ibu Imel. Baik, dari pembicaraan kita pada hari ini, apa yang ingin Ibu Esther dapatkan? Baik, dari masalah atau pembicaraan yang saya alami, harapan yang saya dapatkan itu di sini maksudnya anak-anak itu harus berpartisipasi, harus semangat ketika saya memberikan tugas, ya tugas dalam hal sini tugas itu tugas rumah. Anak itu harus mengerjakan tugas itu di rumahnya masing-masing. Dan ketika pertemuan berikutnya, tugas itu ya harus dibawa dan bisa dibahas bersama. Seperti itu Ibu Imel. Baik ya, jadi di sini Ibu inginkan supaya anak-anak dalam kegiatan pembelajaran Ibu bisa semangat, bisa berpartisipasi terutama dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Baik, Ibu Esther, situasi kelas sekarang seperti apa yang Ibu laksanakan? Mungkin Ibu bisa gambarkan sedikit tentang keadaan pembelajaran di kelasnya Ibu. Baik, Ibu Imel, situasi kelas mungkin sedikit saya gambarkan di sini. Saya mengajar di 3 rombongan kelas, di kelas 7, B dan C. Jadi situasi kelasnya di sini ya menurut saya, pengamatan saya, anak-anak saya itu sebenarnya aktif, sebenarnya semangat. Mereka belajar bahasa Inggris, ikut pelajaran saya. Itu anak-anak yang tergolong, maksudnya di sini mereka sukalah dengan pelajaran bahasa Inggris. Lalu saya juga mendapat anak-anak yang itu tadi, mungkin juga karena mendengar pelajaran bahasa Inggris, belajar bahasa asing, jadi menurut mereka oh ini rasa susah, setengah mati, sulit bagi mereka seperti itu. Jadi situasi kelasnya itu sebenarnya menyenangkan, menarik bagi saya ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas. Hanya yang sayangnya tadi ketika saya memberikan tugas untuk kerja di rumah, itu ada beberapa anak dan juga anak-anak tertentu yang tidak mengerjakan tugas. Di sini saya semacam mencari apa ya, maksudnya membuat pertanyaan atau mencari supaya anak-anak itu bagaimana mereka bisa mengerjakan tugas. Karena apa? Tugas yang saya berikan itu sudah belajar, sudah mengikuti proses pembelajarannya di kelas bersama saya sendiri. Lalu ketika saya memberikannya, itu mereka tidak bisa kerja apa-apa. Lalu juga kesempatan itu juga mungkin mereka malu, mereka gugup. Makanya karena malu, mereka tidak bisa menanyakan ataukah mendekati atau pendekatan kepada saya supaya bisa bertanya tentang hal-hal yang mereka belum paham sebenarnya. Jadi kalau menurut saya situasi kelas itu memang bagus Ibu Imel. Anak-anak itu aktif. Hanya tadi beberapa anak tertentu yang kurang semangat dan yang
kurang siap untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Oke. Baik ya, Ibu Esther ya. Jadi dari gambaran situasi yang sudah Ibu berikan bahwa kegiatan pembelajarannya itu sudah menyenangkan, tetapi memang dari anak-anak itu ada yang merasa sulit karena ini merupakan bahasa asing, kemudian masih malu untuk bertanya kalau mereka tidak mengetahui secara jelas tentang soal atau tugas yang Ibu berikan. Oke, Ibu Esther, berkaitan dengan presentasi ini kira-kira mungkin pada situasi sekarang berapa persen siswa yang mengerjakan tugas? Baik Ibu Imel, kalau melihat dengan persentase mungkin tidak bisa diukur persentase yang dicapai oleh siswa, tapi mungkin saya bisa bisa mencari tahu, oh ternyata bisa mendekati 70% itu yang anak-anak mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi mungkin 30% itu yang anak-anak yang tergolong malas, terus ya malas tahu, cuek dengan pekerjaan atau tugas yang saya berikan. Jadi seperti itu Ibu Imel. Baik ya, Ibu Esther. Ya, dari 30% ya, dari 30% yang tidak mengerjakan tugas, kemudian 70% tentu kita mengharapkan ada peningkatan presentasi dari yang 70%-nya meningkat, yang 30%-nya itu menurun. Ya, menurut Ibu untuk presentasi peningkatan itu berapa besar sehingga bisa dikatakan bahwa ada peningkatan untuk siswa-siswa yang sudah mengerjakan tugas dan siswa-siswa yang belum mengerjakan tugas. Baik, Ibu Imel. Tentunya pasti kita seorang pendidik, seorang guru maunya persentase itu meningkat. Misalnya harus 100% begitu. Tapi bagaimana supaya bisa mencapai 100%? Nah, di situ pasti kita seorang guru itu kita harus betul-betul mempersiapkan metode pembelajarannya, terus model pembelajarannya, dan kita harus tahu bahwa anak-anak ini berbeda mereka. Karakteristik mereka berbeda, minat juga berbeda, potensi juga berbeda. Jadi dari situ seorang guru juga harus tahu bagaimana dia harus menggali, dia harus mengenali kesiapan belajar anaknya, terus gaya belajar anaknya. Mungkin di sini kemarin saya bisa ceritakan sedikit, itu di awal tahun pelajaran kemarin itu sempat saya memberikan asesmen diagnostik berupa non-kognitif dan aspek kognitif. Di mana non-kognitif itu saya membuat pertanyaan-pertanyaan itu yang berkaitan mereka di SD. Terus yang tidak spesial dalam pelajaran bahasa Inggris. Lalu kalau kognitif, itu langsung berkaitan dengan pelajaran bahasa Inggris. Dari hasil yang diperiksa dan dianalisa, ternyata banyak siswa saya, ternyata mereka itu tergolong kelompok rendah dan kelompok sedang. Hanya beberapa anak itu yang tergolong kelompok mampu. Nah, di situ bagaimana saya ketika memberikan tugas, saya betul-betul tahu, oh anak ini mereka punya karakternya begini, oh minatnya seperti ini, oh dia mungkin setelah saya memberikan gambar, oh dia menulis. Ada anak yang menulisnya belum terlalu tahu, lalu ada anak juga bacanya juga belum terlalu tahu juga di sekolah saya, Ibu Imel. Jadi bagaimana tekniknya saya menyiapkan metode pembelajaran, terus model pembelajaran di kelas supaya pembelajaran saya itu tuh menyenangkan. Seperti itu Ibu Imel. Baik, Ibu Esther ya. Jadi dari yang Ibu sampaikan bahwa memang Ibu berharap ada peningkatan untuk siswa-siswa yang mengerjakan tugas, kemudian terkait dengan proses pembelajaran, Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik dan sebagian besar kelompok Ibu berada pada kelompok rendah, sehingga bagaimana cara Ibu untuk supaya memberikan tugas sesuai dengan kelompok tersebut.
Baik Ibu, terkait dengan permasalahan materi yang kita bahas ini, mungkin apa gagasan atau apa rencana yang Ibu lakukan sehingga terjadi peningkatan presentasi siswa-siswa bisa mengerjakan tugas ini? Baik Ibu Imel, yang saya rencanakan itu ya menggunakan metode pembelajaran. Kalau di dalam bahasa Inggris itu mungkin banyak menggunakan metode tanya jawab, setelah itu diskusi dan presentasi. Lalu media pembelajarannya itu biasanya saya menggunakan laptop, terus InFocus. Anak-anak itu sangat tertarik dengan apa yang kita siapkan, kita tayangkan sesuai dengan materi kita. Makanya saya mungkin harus banyak betul-betul mempersiapkan bagaimana metode pembelajaran saya di kelas, lalu model pembelajaran saya yang saya harus siapkan di sini terkait dengan sarana dan prasarana yang saya siapkan, yang saya lakukan di dalam kelas selama proses pembelajaran bersama siswa. Seperti itu Ibu Imel. Baik ya, jadi rencana Ibu itu berupa tentang metode dan media pembelajaran, kemudian persiapan-persiapan yang harus dilakukan itu lebih baik lagi. Baik, menurut Ibu Esther, apa indikator atau ukuran keberhasilan dari rencana aksi nyata yang Ibu lakukan ini? Baik, indikator atau rencana yang saya lakukan ini mungkin sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Jadi saya betul-betul bagaimana saya memotivasi, memberi dorongan, memberi dukungan, terus penguatan kepada siswa saya. Ketika pelajaran saya bilang kalau tidak tahu silakan tanya di ibu, atau juga bisa juga menggunakan tutor sebaya, karena tutor sebaya di kelas saya juga itu beberapa anak memang yang mampu, itu saya rasa membantu saya untuk bisa membantu teman-temannya menjadi tutor sebaya apabila materi-materi yang diberikan itu tuh sederhana dan mereka juga paham dan mereka juga mengerti. Maka indikator keberhasilan di sini yaitu bagaimana saya harus menerapkan pembelajaran anak itu sesuai dengan tujuan pembelajaran supaya capaian pembelajaran yang saya siapkan, yang saya berikan itu betul-betul tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran saya di hari itu berdasarkan materi yang ada. Seperti itu Ibu Imel. Baik Ibu, terkait dengan rencana aksi, kemudian indikator yang sudah Ibu sampaikan, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Apa yang akan Ibu lakukan setelah kita selesai dari pembicaraan ini? Ya, tentunya Ibu Imel, pasti kita, saya seorang guru, ya saya betul-betul bagaimana cara meningkatkan potensi, bagaimana saya harus meningkatkan kemampuan anak dengan cara itu melakukan pendekatan, terus pendampingan kepada anak-anak saya, dan saya berkomitmen, saya tidak henti-hentinya atau tidak bosan-bosannya setia untuk membantu mereka apabila selalu mendapat kesulitan. Di sini saya sadar atau saya menyadari bahwa belajar bahasa Inggris itu bahasa asing. Jadi pengalaman saya selama ini, saya tidak memarahi anak, saya tidak memberi hukuman kepada anak, karena saya tahu bahwa belajar di kurikulum merdeka berarti itu betul-betul pendidikan itu kita berpihak pada murid. Maka saya sebagai guru, saya menyadari betul, saya itu betul-betul harus mengenal latar belakang anak saya, lalu setelah itu saya menggali, kemudian saya mengenali, kemudian saya memahami potensi, minat, bakat masing-masing anak. Jadi saya sadar sekali, ternyata saya tuh kerjanya berat. Tapi itu tadi, semua itu demi anak-anak saya dan demi anak-anak bangsa. Seperti itu Ibu Imel. Ya, luar biasa sekali komitmen yang Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan terhadap rencana aksi terkait dalam hubungannya dengan
meningkatkan keaktifan siswa berkaitan dengan mengumpulkan tugas pekerjaan rumah. Baik Ibu ya, kita sudah sampai pada sesi yang terakhir. Dari pembicaraan kita ini apa yang bisa Ibu simpulkan? Apa poin dari pembicaraan kita ini? Baik, Ibu Imel, kesimpulan yang saya ambil di sini ternyata tugas saya sebagai guru, apalagi di pelajaran bahasa Inggris, saya benar-benar harus memotivasi. Kata-kata motivasi ini perlu dilakukan. Terus saya benar-benar mengenal siswa saya supaya mereka betul-betul sadar bahwa ketika kami belajar bahasa Inggris, ternyata seperti ini. Lalu apalagi kemarin saya juga memberikan hukuman juga, tapi hukuman itu biasanya saya mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang kita lakukan. Ya, anak-anak kita tahu anak-anak kita Indonesia Timur, khususnya ND Flores, NTT, itu melakukan harus menggunakan kekerasan. Kekerasan sini bukan pukul secara kasar, tidak. Mungkin dengan cara berlutut, karena sebelum itu kita sudah melakukan kesepakatan kelas bersama siswa di dalam kelas. Maka saya perlu menyadari, saya betul-betul harus memotivasi siswa saya agar mereka terus semangat, agar mereka terus belajar, dan yang terutama di sini adalah mereka harus mengerjakan tugas. Biasa saya bilang begini, Bu Imel, kalau kalian tidak mengerjakan tugas dan tidak mengumpulkannya, maka nilai pada materi ini tidak ada. Bagaimana kalian harus memperoleh nilai? Seperti itu, Ibu Imel. Jadi saya benar-benar menyadari bahwa ternyata masalah yang saya alami ini adalah siswa tidak mengerjakan tugas. Ketika berdiskusi, saya berkolaborasi, bercerita, berbincang-bincang dengan Ibu Imel, akhirnya ternyata harus begini pola saya. Saya harus teknik atau strategi saya untuk siswa saya yang tidak mengerjakan tugas seperti ini. Itu saja, Ibu Imel. Baik, Ibu Esther ya. Jadi saya juga penasaran dengan rencana aksi yang akan Ibu lakukan setelah kegiatan coaching ini. Mungkin ya ada waktu minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk bagaimana bercerita lagi tentang aksi nyata yang sudah Ibu lakukan. Baik Ibu Esther, terima kasih atas waktunya sudah mau bercerita bersama saya. Ya, baik juga Ibu Imel, selamat siang. Selamat siang Ibu.